menyebabkan cairan bocor dan menonjol keluar. Jangan pernah mencoba-coba untuk memecahkan kista sendiri dengan menusukkan kista dengan menggunakan jarum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kista yang muncul di tubuh tentu ini banyak jenisnya. Salah satu jenis kista yang tidak begitu populer tetapi kasusnya tetap ada, ini dinamakan dengan kista ganglion. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ini. Kista ganglion ini ditandai dengan sebuah benjolan yang muncul pada area sendi atau pada area tendon. Kemunculan dari kista ini bisa di area pergelangan tangan, di bagian depan atau pada bagian belakang, di area jari, dekat-dekat sendi-sendi jari, atau di kaki, dekat dengan pergelangan kaki, atau dekat jari kaki. Kista ganglion ini biasanya berbentuk bulat atau oval dan berisi cairan seperti jeli. Namun tak perlu khawatir, jenis kista ganglion ini bukanlah jenis kanker. Sebagian kasus malah tidak perlu diobati. Belum diketahui secara pasti penyebab dari munculnya kista ganglion. Tetapi beberapa teori ini menunjukkan bahwa kista ganglion dapat berkembang setelah terjadinya cedera pada area sendi atau tendon, sehingga menyebabkan cairan bocor dan menonjol keluar. Siapapun dapat terkena kista ganglion, namun ada faktor-faktor tertentu ini dapat meningkatkan peluang mengalami kista ganglion, seperti jenis kelamin. Seorang wanita ini berpeluang lebih tinggi mengalami ganglion dibandingkan laki-laki, dan kista ini muncul pada usia antara 20 sampai 50 tahun. Kemudian pernah mengalami cedera pada area tersebut. Cedera sendi seperti tendonsitis karena penggunaan pergelangan tangan yang berlebihan ini dapat menyebabkan berkembangnya kista ganglion di kemudian hari. Lalu mengalami artritis. Memiliki radang sendi di tangan akan meningkatkan kemungkinan terkena kista ganglion. Penderita radang sendi ini seringkali mengalami kista ganglion di dekat ujung jari dan juga dekat area siku. Namun memiliki kista ganglion di jari bukan berarti kamu menderita radang sendi. Walaupun beberapa kondisi tidak memerlukan tindakan pengobatan, namun beberapa kondisi akan membuat kamu memilih untuk melakukan pengobatan tersebut, seperti mengalami rasa sakit. Kista ganglion biasanya tentunya tidak akan menimbulkan nyeri. Namun nyeri dapat dialami jika kista ganglion ini menekan area saraf atau struktur lain, dan ini dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, mati rasa, atau kelemahan otot. Kemudian karena sulit untuk melakukan aktivitas seperti bekerja atau memegang sesuatu, dan tentunya kamu akan mempertimbangkan untuk menghilangkan kista ganglion ini karena merasa minder dengan pertumbuhan kista tersebut. Selain pengobatan medis, ada beberapa pengobatan rumahan yang bisa kamu lakukan jika kamu mengalami kista ganglion. Namun perlu kamu garis bawahi, pengobatan ini hanya bertujuan untuk meredahkan ketidaknyamanan akibat kista ganglion. Jadi bukan untuk menghilangkannya, hanya meredahkannya saja. Jika kista ganglion muncul di kaki, pakailah sepatu atau alas kaki yang tidak menyentuh kista secara langsung. Pilih bahan alas kaki yang lembut dan bila perlu tambahkan bantalan agar lebih nyaman. Lalu kenakanlah belat atau penahan yang dapat membantu membatasi gerakan
pada bagian tubuh yang terdapat kista ganglionnya. Hal ini dapat membantu penyusutan dari kista. Kemudian minum obat penghilang rasa sakit jika kista terasa menyakitkan. Jika dokter tidak meresepkan obat anti nyeri, kamu bisa minum obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti ibuprofen. Segera pergi ke dokter jika kista ganglion membesar, kemerah-merahan, panas, atau tiba-tiba menghilang. Hindari menggerakkan bagian tubuh yang terdapat kista ganglionnya. Kemudian hindarilah menekan-nekan kista ganglion untuk menghindari terjadinya infeksi. Di samping perawatan yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa tindakan perawatan yang tentunya harus kamu hindari. Seperti jangan pernah mencoba-coba untuk memecahkan kista sendiri dengan menusukkan kista dengan menggunakan jarum atau menusuknya dengan alat tajam lainnya. Hal ini tidak hanya tidak efektif, tapi juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan risiko kekambuhan yang semakin tinggi. Kemudian jangan memukul kista dengan benda berat. Mungkin kamu pernah melihat bagaimana orang memukul kista di tangan, lalu kistanya tiba-tiba menghilang. Pengobatan kista dengan memukul kista dengan benda berat seperti buku atau benda lain tidak hanya dapat melukai area di sekitar kista, tapi dapat menyebabkan terjadinya kekambuhan dan risiko infeksi jika mengalami luka. Dan ingatlah, setelah dokter mendiagnosa benjolan kamu sebagai kista ganglion, dan jika kista ganglion tersebut tidak menimbulkan rasa nyeri atau tidak mengganggu aktivitas kamu, mungkin dokter tidak akan melakukan pengobatan. Namun jika kista ini sangat-sangat mengganggu dan sudah menimbulkan rasa nyeri, pilihan pengobatan terbaik adalah melalui tindakan pengobatan dengan pembedahan. Selalu ingat, jika kamu mengalami masalah kesehatan, jangan membuat diagnosa sendiri, segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.